Selamat datang di Sistem Informasi Universitas. Pada sistem ini, sistem terbagi atas beberapa macam, antara lain sistem dosen, sistem fakultas, sistem keuangan, sistem mahasiswa, sistem master, sistem PMB, sistem umum, dan sistem web service. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi terlebih dahulu kita akan masuk ke master sebagai master dari aplikasi ini. Semua data-data yang ada di aplikasi ini akan bermuara pada master ini. Laporan-laporan bisa dicetak di sini mulai dari PMB sampai dengan alumni. Oke. Untuk awalnya kita harus masuk ke URL dari master itu sendiri. Kita inputkan username-nya. Habis itu password. Oke, loading. Oke, siap. Pada master ini dibagi menjadi beberapa menu utama. Yang pertama itu manajemen sistem. Di manajemen sistem ini kita bisa mengatur data badan hukum dan PT. Nah, ini kita bisa mengatur deskripsi detail dari universitas kita lewat sini. Habis itu menu pengguna, di mana menu pengguna ini digunakan untuk menginput atau mengisikan data pengguna sistem. Di data pengguna sistem ini dibagi atas beberapa lini atau beberapa divisi pengguna. Yang pertama itu administrator, keuangan, PMB, fakultas, umum, LPPM maupun kepegawaian. Nah, ketika kita mengisikan level divisi pengguna itu administrator, maka user tersebut akan bisa mengakses halaman master ini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di bagian selanjutnya. Yang kedua adalah menu LMS dan link, di mana untuk melakukan konfigurasi awal sistem itu kita harus menggunakan ini, setting dulu untuk link masternya, link PMB-nya, link student, dosen maupun umumnya. Nah, KRS online. Selanjutnya adalah menu info, di mana menu info ini akan muncul di dashboard user ketika dia habis login, dia masuk ke menu dashboardnya, dia akan mendapatkan sebuah info yang kita isikan di sini. Nah, di sini dashboard terbagi atas beberapa macam. Tujuannya dosen, mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru maupun alumni. Jika kita pilih dosen, maka secara otomatis info ini akan masuk ke portal dosen. Ketika kita memilih mahasiswa, akan masuk ke portal mahasiswa dan seterusnya seperti itu. Nah, menu backup data ini digunakan untuk melakukan backup data dari sistem ke PC lokal lewat backup database ini. Nah, setting nilai digunakan untuk menyeting perbesar persentase nilainya, di mana setting nilai ini bisa kita bagi per fakultas. Semisal di sini ada salah satu contoh, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, itu setting nilainya pada kurikulum ini itu absensinya 30%, tugas 30%, UTS 30%, UAS mungkin 10%. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Hasil kumulasi antara absen, tugas, UTS, UAS itu harus 100%. Nah, yang selanjutnya adalah tahun aktif. Modul tahun aktif ini digunakan untuk setting data tahun aktif. Tahun aktif di sini berkaitan dengan feeder untuk pelaporan ke diktinya. Nah, ini nanti berhubungan juga di output absensi, terus PMB itu kita harus setting dulu tahun aktifnya. Nah, tahun angkatan digunakan untuk manajemen tahun angkatan. Misal kalau ada tahun angkatan baru,
penerimaan mahasiswa baru kita tambahkan di tahun angkatan ini. Nah, selanjutnya adalah master data. Di menu master data ini terdapat submenu fakultas, di mana di menu fakultas ini kita bisa melakukan edit pengolahan data fakultas. Klik tambah untuk melakukan tambah data fakultas. Selanjutnya program studi. Program studi ini digunakan untuk mengelola data program studi, di mana ketika kita tambah program studi, kita pilih kode jenjang studinya apa, fakultasnya apa, nama program studinya apa, jumlah SKS lulusan prodi program studi berapa, status program studinya apa, email dan seterusnya. Habis itu disimpan. Nah, di sini ada ID SMS feeder. Ini diambil dari data yang ada di feeder. Nah, selanjutnya adalah data kurikulum. Data kurikulum ini digunakan untuk mengolah data kurikulum per prodi, di mana data kurikulum ini diisikan dan nanti akan dimigrasikan ke Forlab Dikti. Itu untuk data kurikulum. Selanjutnya adalah kelas per jurusan. Nah, kelas per jurusan ini adalah data kelas per tahun angkatan. Nah, data-data ini sebetulnya hanya sebagai fungsi inputan ke feeder. Untuk lebih jelasnya nanti waktu presentasi implementasi sistem nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya adalah ruang kelas. Di menu ini kita bisa melakukan pengelolaan data ruang kelas melalui tambah ruang kelas. Kita isikan kode ruang kelasnya berapa, habis itu nama ruang kelasnya, jenis ruang kelasnya, status, kepala ruangnya kalau ada, kalau nggak ada tidak diisi juga nggak apa-apa. Nah, klik icon ini untuk mengubah data, klik icon ini untuk menghapus data. Itu pengelolaan data ruang kelas lewat master data ruang kelas. Quiz untuk dosen. Quiz untuk dosen di sini adalah kita ketika mahasiswa selesai mengikuti kelas perkuliahan selama 1 semester, itu ketika dia ingin melihat data nilainya, dia harus mengisikan quiz atau evaluasi dosen dulu untuk bisa melihat nilai lebih detailnya. Nah, untuk melakukan manajemen pertanyaan maupun jawaban quiz untuk dosen atau evaluasi dosen itu kita bisa lewat data tambah data quiz dosen ini. Selanjutnya master PMB. Master PMB di sini ada beberapa menu, banyak sekali di sini adalah data ruang ujian, data peserta tes ujian, tanggal ujian daftar, data daftar. Nah, kita bahas dulu untuk data ruang ujian. Data ruang ujian ini digunakan untuk melakukan manajemen data ruang ujian. Kita klik data ruang ujian itu. Nah, semisal dalam suatu penerimaan mahasiswa baru, ketika mau melakukan ujian masuk atau ujian, itu kita harus melakukan pendataan ruang ujian terlebih dahulu. Nah, nama ruangnya apa, kapasitasnya berapa, habis itu kita simpan. Nah, seperti ini kita simpan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah data peserta tes ujian, di mana data peserta tes ujian ini akan secara otomatis terisi ketika data mahasiswa atau penerimaan mahasiswa baru itu sudah terlakukan verifikasi. Nanti di detailnya saya akan jelaskan lagi. Nah, kita bisa mencetak data tersebut, data peserta ujian dalam kelas tersebut lewat menu ini.
secara otomatis sistem akan mengekspor datanya dalam bentuk Excel. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada juga menu tanggal ujian, di mana tanggal ujian ini digunakan untuk melakukan manajemen tanggal ujian. Data pendaftar ini data dari pendaftar yang masuk ke sistem. Data mahasiswa yang mendaftar lewat sistem akan semua masuk di sini. Nah, di bawahnya sini ada pendaftar terverifikasi. Itu adalah menu di mana kita bisa mengetahui data pendaftar dan data yang sudah melakukan verifikasi berkas. Di sini ada data lulus, di mana yang sudah melakukan verifikasi berkas, habis itu dia dinyatakan lulus, kita bisa mengetahui datanya lewat sini. Di sini juga ada menu data pendaftar khusus. Secara teknis, sistem ini untuk PMB-nya terbagi menjadi dua. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru jalur umum, dia harus mendaftar lewat sistem. Dan yang kedua adalah jalur khusus, di mana jalur khusus ini secara otomatis calon mahasiswa tersebut sudah dinyatakan lulus tapi belum melakukan registrasi. Kayak macam gitu, Mas. Selanjutnya di sini ada juga menu apply data mahasiswa, laporan PMB. Laporan PMB ini kita bisa mengetahui laporan PMB-nya. Jadi program studi apa, terus total yang mendaftar itu berapa, kita bisa mengetahui lewat menu laporan PMB ini. Selanjutnya ada lihat grafik. Kita bisa mengetahui grafik perkembangan calon penerimaan mahasiswa baru lewat menu ini. Nanti kita akan disajikan data dalam bentuk grafik. Selanjutnya adalah download PMB, di mana download PMB ini kita bisa download atau mengekspor data yang berkaitan dengan PMB ke dalam bentuk Excel. Di bawahnya ada menu data pegawai. Kita bisa melakukan manajemen data pegawai dari menu-menu ini, meliputi database pegawai, habis itu dia bekerja di unit mana, jabatannya apa. Nah, tiga submenu ini itu dijadikan dasar dari pembuatan e-office, di mana e-office itu adalah aplikasi untuk manajemen pemberkasan. Nah, nanti saya jelaskan lagi di menu bagian umum atau e-office tersebut. Selanjutnya adalah data akademik. Di sini ada data nilai semester, ada update nilai per mahasiswa, transaksi mahasiswa, skripsi, KRS online, validasi KRS online, dan edit KRS online. Nah, nilai semester ini kita gunakan untuk melakukan input data nilai. Awalnya kita pilih prodinya, habis itu kita masuk ke prodi. Di prodi tersebut itu nanti itu muncul banyak sekali mata kuliah yang ada pada prodi tersebut di semester tersebut pada tahun akademik tersebut. Nah, nanti akan muncul di sini jadwalnya juga. Kita bisa melakukan input data ke sistem. Nah, secara teknis input data ke sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu versi kita mengikuti setting data nilai ini, kita input ke sistem. Yang kedua, kita juga bisa melakukan fungsi import data nilai dari Excel ke sistem.
selanjutnya adalah update nilai per mahasiswa. Update nilai per mahasiswa itu kita gunakan untuk melakukan input data satu per satu mahasiswa. Semisal contoh kasus skripsi. Skripsi kita bisa menggunakan update nilai per mahasiswa ini. Kita pilih mahasiswanya, habis itu kita manajemen data nilainya dari situ. Nah, transaksi mahasiswa. Transaksi mahasiswa ini ada beberapa jenis transaksi pada sistem ini, yaitu pindah, cuti, drop out, lulus, keluar atau nonaktif. Nah, ini ketika mahasiswa itu lulus, field ini harus diisikan, disimpan. Nah, selanjutnya skripsi ini untuk manajemen data skripsi yang sudah melakukan pendaftaran skripsi berapa orang, siapa saja, statusnya apa, nama skripsinya apa. Itu untuk mengelola data tersebut bisa masuk ke menu skripsi ini. Nah, selanjutnya adalah KRS online mahasiswa. Nah, di menu ini kita bisa melakukan pencetakan data KRS online dari mahasiswa. Yang selanjutnya adalah validasi KRS online mahasiswa. Kita cari prodinya apa, tahun angkatan berapa, kita klik, habis itu kita dapat mengetahui data mahasiswa bimbingan akademik KRS online. Nah, kita pilih prodi, kita bisa mengetahui prodi, habis itu nama mahasiswa, NIM-nya berapa, jenis kelamin, semester berapa, dia sudah melakukan KRS online apa belum, dan sudah divalidasi dosen pembimbing akademik atau belum. Nah, kita bisa mengetahuinya lewat sini. Nah, pada sistem ini validasi KRS, kan selama ini validasi KRS atau KRS itu kan masih offline. Secara teknis mahasiswa datang ke sistem, habis itu cetak, print out KRS-nya itu, kita mahasiswa ke dosen penasihat akademik, ditandatangani, baru di-apply. Nah, di sini proses penandatanganan oleh dosen penasihat akademik itu lewat sistem. Nah, selanjutnya add ini untuk menu untuk edit KRS mahasiswa. Nah, di sistem ini pula ada menu absensi harian, laporan kumulatif absensi, presensi dan BAP, dan absen ujian. Absen dibagi menjadi 2, absen harian dan absen ujian. Nah, absen harian ini diisikan setiap harinya. Jadi ketika kita melakukan dosen bisa melakukan absensi secara online lewat sistem ini. Nah, secara teknis kan biasanya si dosen itu waktu absensi dia mengisikan DP, daftar pertemuan dosen, dan berita acara perkuliahan. Nah, 2 poin tersebut itu bisa kita sistemkan lewat aplikasi ini. Input absen sekaligus input BAP sama daftar tatap muka dosen DTD. Habis itu kita juga bisa mengetahui laporan kumulatif dari absensi harian mahasiswa. Yang selanjutnya adalah presensi dan BAP. Kita bisa mencetak data-data tersebut atau melihat data-data tersebut, presensinya, daftar tatap muka dosen maupun BAP-nya lewat aplikasi ini. Nah, selain itu pula kita juga bisa mencetak kartu-kartu tersebut lewat ini. Cetak kartu KRS,
cetak kartu absensi, daftar tatap muka dosen maupun daftar pertemuan mahasiswa lewat aplikasi ini, kartu ujian dan cetak absensi ujian. Nah, di sini ada menu juga manajemen data mahasiswa dan update data dari mahasiswa. Di menu dosen ini ada beberapa submenu, antara lain dosen untuk mengelola data dosen meliputi tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu kita bisa lewat menu dosen ini. Riwayat dosen, kita bisa melakukan mengelola riwayat pendidikan dosen dari menu ini, mulai dari S1-nya di mana, habis itu sampai dengan S3-nya di mana, itu lewat data riwayat pendidikan ini. Pengolahan publikasi ini kita bisa melakukan manajemen pengolahan publikasinya lewat data dosen ini. Jadwal dosen, transaksi dosen. Jadwal dosen itu digunakan untuk melihat jadwal yang sudah dibuat oleh admin fakultas. Nah, kita lewat jadwal dosen ini. Transaksi dosen, di sini transaksi dosen dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu cuti, keluar, studi lanjut, tugas akhir atau sudah meninggal. Itu transaksi dosen. Nah, kita juga bisa mengetahui pada prodi mana waktu di akhir UAS itu mata kuliah mana yang sudah mengumpulkan nilai atau yang belum mengumpulkan nilai lewat sistem ini. Jadi secara teknis, ketika dosen belum mengumpulkan nilai atau mengisikan nilai ke sistem, administrator atau petugas bisa mengetahui belum tidaknya dosen mengisikan nilai. Nah, selanjutnya adalah data penasihat akademik. Nah, pada sistem ini kita juga bisa melihat dosen dengan mahasiswa yang dia bimbing atau sebagai penasihatnya. Kita bisa mengetahui misal dosen A, jumlah bimbingannya itu berapa orang, habis itu siapa saja, itu kita bisa mengetahui lewat menu ini. Selanjutnya adalah evaluasi dosen, di mana evaluasi dosen ini berkaitan dengan kuesioner dosen di akhir semester itu tadi. Kita bisa melihat berdasarkan mata kuliah atau berdasarkan dosen. Nah, kita bisa melihat evaluasinya dalam bentuk chart atau diagram lewat menu ini. Selanjutnya, kurikulum untuk pendataan mata kuliah, pengelolaan mata kuliah, mengolah jadwal, mengolah mata kuliah prasyarat, dan bahan kuliah dan tugas dosen, di mana bahan kuliah dan tugas dosen ini digunakan sebagai menu semi e-learning. Dosen bisa mengisikan atau istilah e-learning lewat aplikasi ini. Nah, di sini ada mata kuliah prasyarat yang digunakan sebagai manajemen mata kuliah prasyarat. Secara otomatis ketika semisal bahasa Arab 2 itu bisa diambil ketika mahasiswa tersebut mengambil bahasa Arab 1 dengan nilai minimal B. Maka di semester berikutnya ketika nilai mahasiswa tersebut C, mahasiswa tersebut tidak bisa mengambil mata kuliah bahasa Arab 2. Nah, seperti itu. Data nilai kita bisa mengetahui data nilai mahasiswa keseluruhan, termasuk data nilai mahasiswa yang dia mengulang itu lewat menu ini.
Di bawahnya ada transkrip nilai. Transkrip nilai itu sama seperti data nilai mahasiswa, akan tetapi secara sistem transkrip nilai itu akan mengambil data nilai tertinggi berdasarkan mata kuliah ulang. Nah, berdasarkan nilai tertinggi akan mata kuliah ulangnya. Nah, nilai semester sekarang ini kita bisa melakukan print KHS lewat ini. Kita bisa lihat KHS lewat nilai semester sekarang lewat menu ini, print data KHS lewat menu ini. Nah, di sini juga ada menu master biaya untuk menyeting data biayanya dan pembiayaan mahasiswa. Master akun biaya ini digunakan untuk mengelola besar pembiayaan per semester. Nah, kita juga bisa mengetahui rekap umum, rekap harian, rekap tambahan dari laporan keuangan. Di sini kita juga bisa mengetahui laporan grafik, laporan akademiknya. Laporan akademik dibagi menjadi laporan PMB, mahasiswa, dosen, dan transaksi nilai. Kita bisa download semua itu. Nah, ini adalah deskripsi dari menu master. Nah, oke, kita akan kembali lagi untuk masalah menu yang lain. Terima kasih.